And unto you we lift our voice in praise for the Lamb upon the throne. For you glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. You're the Lamb upon the throne. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia. Shakanara bara sekenara bara sakana. Shakanara baso. Mari saudara kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama akan siap doa dan penyembahan. Shakanara bashe. Tuhan, sekali lagi bahtera datang di hadapan-Mu. Kami bahtera berdiri Tuhan, bawa bangsa ini, membawa seluruh bumi. Atas semua yang di bumi, kami masyurkan Engkau yang mulia Tuhan. Mulia. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari kita sambut Raja kemuliaan. Mari kita sambut Sang Raja di atas segala raja. Sakanara bara shekenara baso. Biar para pilar mempelai, para penuai raja-rajanya, setiap pasukan dan imam-imamnya menaikkan dupa doa. Ya Bapa, atas semua yang di bumi. Shakanara baso. Sebab Engkau mulia, Yesus dipuji. Engkau yang duduk di atas tahta dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkau yang dipuja, Engkau yang dimuliakan, Engkau yang dimasyurkan, Engkau yang ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan. Mari sekali lagi katakan, sebab Engkau Tuhan kami menyembah-Mu Tuhan. Tuhan kami mau terima semua yang sudah Kau sediakan. Mari Bapa, biar wajah kami dan tidak ada satupun yang bisa menghalangi semua yang Kau ingin curahkan dari surga-Mu Tuhan. Biar apa atas semua yang di bumi. Mari sama-sama katakan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja. Tuhan, kami berdiri ya Tuhan di tempat ini, di atas setiap panggilan kami masing-masing ya Tuhan. Shakanara basekenere baba baba basekenere Nama Yesus. iya nama sekenere baba iya nama sekenere
Biar Engkau jadi Raja, Engkau yang memerintah, Roh-Mu berkuasa atas tempat ini, maka tidak ada yang bisa mencuri dan menghalangi. Kami berkata dari arah utara, barat, timur, dan selatan, kami mau ikat setiap penguasa-penguasa di udara. Karena Yesus Tuhan dan Raja, ini acaranya, ini Dia yang mau dan berdaulat. Katakan ku percaya. Orang percaya. Mari saya mengajak semua pasukan Tuhan yang ada di tempat ini. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak setiap kita, mari bangun manusia roh kita sekali lagi. Kita mau berbahasa dengan kuat. Sekali lagi kita berkata atas tempat ini, atas tempat ini, atas bangsa ini. Mari berbahasa bersama-sama. Namamu ada dan bergema atas tempat ini. Biar seluruh gunung-gunung yang ada di Jerman, setiap sudut-sudut kota, biar pagi-pagi nama Tuhan sungguh dinyatakan. Dan tidak ada satupun semua penguasa roh-roh di udara yang bisa ambil alih. Karena Dialah Tuhan, Dialah yang menyembuhkan, Dialah yang menghapuskan dosa, memberikan yang baru dalam hidup kami. Saudara kau yang rindu, Oh Yahweh, mari katakan Yahweh. mari Bapa, Sebab sesungguhnya tidak ada nama lain selain nama Yesus Tuhan yang boleh ditinggikan, boleh dimuliakan. Namanya Yahweh, namanya King of Kings, dialah Rock of Salvation, dialah Jehovah Rapha, dialah Jehovah Nisi, Adonai, El Rogi, Master of Breakthrough. Shakadara baso, Ikidara barasheho. Mari deklarasikan Dia Rama Sekadara. Mari Tuhan berikan Shakadara kesetiaan, barasikidara base. kesembuhan bagi jiwa dan rohani.
pasukanmu berjalan sungguh dengan Engkau. Dan namamu bagi namamu membela semua kemustahilan, membela semua penghalang-penghalang, membela setiap gunung-gunung tertinggi. Inilah kebenaranmu dinyatakan, inilah kuasamu dikatakan, inilah kebenaran yang ajaib. Shakanarabara sikinarabase, hekenarabaso. Shakanarabara sikinarabara sekenarabara sokonarabaho. Ikinarabara shekenarabase, ikinarabaso. Dialah Jehovah. Mari panggil namanya Adonai, the Master of Breakthrough, Makades, Elohim Rafa. Kami kembangkan namamu, kami serukan namamu atas seluruh bangsa. Jehovah Makades, Jehovah Shammah. Jehovah Makades, Jehovah Shammah. Tuhan kami akan mendamping kebenaran-Mu Tuhan. Maka tidak ada semua penyesalan, tidak ada semua suara-suara asing. Sungguh kota ini akan bergema dengan kebenaran-Mu. Shakanarabara sikinarabara, ikinarabaso. Tuhan bertata atas bangsa ini di atas Indonesia. kami sujud menyembah Engkau. Kami sujud menyembah Elohim Adonai, Jehovah Elohim, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan berkuasa. berubah surga bumi menyembah Engkau. Surga
Shakanara bara sikinara bara sekenara baso. Ya Rabase. Sikinara bara sikinara. Ya Rabase. Terima kasih Tuhan. Mari saudara silakan duduk sebentar. Shalom. Shalom. Oke. Saudara, saya mau ajak untuk kita buka di Yoel 2. Kalau saudara baca di seluruh kitab Yoel 2, itu adalah tentang hari peniupan sangkakala. Dan saudara, di Alkitab di ayat yang ke-20 ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang ajaib. Di Alkitab dikatakan versi BIM Camp, saya nggak tahu PowerPoint-nya sudah sampai atau belum. Pasukan belalang dari utara akan kuusir, sebagian kuhalau ke padang pasir. Dan di ayatnya yang saudara bisa buka, di ayat yang ke-25, maka Tuhan akan mengganti seluruh kerugianmu. Saudara, kita ini memasuki tahun yang baru, amin. Saudara, kita masuki Rosasana, kita masuki musim yang baru, tahun yang baru. Dan saya nggak tahu seberapa banyak saudara yang terkena dampak selama 4 tahun terakhir, saudara kena COVID. Ada keluargamu yang meninggal karena COVID. Ada keluargamu yang bangkrut karena COVID. Ada saudara yang di PHK karena COVID. Usahamu turun drastis karena COVID. Di Alkitab dikatakan pada hari-hari itu Tuhan akan mengembalikan semuanya. Saudara, saya mau katakan, saya percaya kita Bahtera tidak pernah dipanggil hanya untuk kumpul-kumpul seperti ini. Tapi saya yakin dan percaya setiap kali ada perkumpulan raya, Tuhan sedang memberikan penetapan-penetapan yang baru. Tuhan sedang memberikan terobosan-terobosan yang baru. Saudara, saya sudah mendapat mulai feeling, atau bukan feeling ya, feel dari beberapa tahun ke belakang. Saudara, saya masuk ke hotel, kemanapun saya pergi, ketemunya orang Bahtera, saudara. Itu sudah mirip seperti beberapa tahun, 8 tahun yang lalu. Setiap kali kita ke Semarang, 1 tahun 2 kali kita ke Semarang, saudara pergi ke nasi ayam merek apapun, pasti ketemunya baju profetik, saudara. Saudara pergi ke pojokan manapun, pasti di warung soto ada yang pakai kaos profetik. Saya sungguh berdoa, kita sekarang tidak sedang turun, saudara. Kita ini sedang siap mau meroket naik ke atas. Nah, saya yakin, saya berdoa, kita ini bukan reunian keluarga. Memang seringkali Tuhan perlu mengguncang, supaya apa? Kita keluar dari kebiasaan. Berapa tahun belakangan ada COVID, kita nggak bisa kumpul. Tetapi setelah sekian lama akhirnya kita desek-desekan lagi ke tempat ini. Puji Tuhan, saudara sudah kepanasan kan sekarang? Selama COVID saudara nggak kepanasan, saudara kedinginan, betul? Sekarang nikmatilah kepanasan saudara. Karena artinya tempat ini sudah mulai nggak cukup lagi. Kita harus mulai balik ke lapangan demi lapangan. Kita mulai harus kembali ke tempat-tempat yang lebih luas. Sebab Tuhan sedang memperluas, saudara. Saya mau ajak hari ini kita bangkit berdiri sekali lagi di hadapan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, setiap kali kita Bahtera berkumpul, setiap kali ada perkumpulan raya, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, dari 6 kota kita kumpul di tempat ini, dari Makassar. Saya percaya ini bukan cuma kongko-kongko keluarga. Saya percaya ini bukan cuma sekedar seru-seruan, saudara. Tapi saya yakin dan percaya ada sesuatu yang sedang Tuhan siapkan. Ada pengurapan yang baru yang Tuhan sediakan buat kita semua. Bagian kita siap terima, saudara. Bagian kita siap terima. Siang hari ini sebelum kita mulai, sebelum kita sama-sama terima minyak urapan yang dari Tuhan, saya mau ajak untuk kita sapu bersih sekali lagi, saudara. Saya mau ajak kita sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. Saya nggak tahu saudara dari provinsi apa, mungkin ada roh yang nempel, mungkin ada perasaan, oh Pak, saya pengen dapat minyak yang dari surga, Pak. Saya mau katakan itu perlu dikebaskan. Sebab kita datang ke tempat ini untuk bertemu sang pemberi minyak, saudara. Kita nggak pengen dapat minyak warna-warninya, itu bonus. Itu bonus. Kita mau ketemu dengan sang pemberi minyak yang sesungguhnya, saudara. Saya mau ajak untuk kita sapu bersih yang pertama. Yang kedua, kita ini mau masuk ke tahun yang baru. Kita mau patahkan semua kutuk-kutuk yang lama. Ada keletihan di tahun yang lama, ada kejatuhan di tahun yang lama, ada kebangkrutan di tahun yang lama. Kita mau kebaskan sama-sama. Dan yang ketiga, seperti janji Tuhan di dalam kitab Yoel,
Tuhan yang akan mengembalikan. Saya mau tanya, siapa yang di sini merasakan kerugian selama COVID? Boleh lambaikan tangan. Saya kasih waktu saudara 1-2 menit. Saudara hitung-hitungan sebentar. Oh ya, saya biasanya dapat omset 100 juta. Selama 3 tahun COVID, saya kehilangan 100 juta, oke? 100 juta kali 12 kali 3 tahun. Kita mau tuntut iblis 7 kali lipat, saudara. Kita mau tuntut iblis 7 kali lipat. Ada namanya kerugian imaterial. Ya, kita merasa dirugikan sama iblis. Dan dikatakan Tuhan akan menyediakan, saudara. Saya mau ajak untuk kita doa dengan sangat kuat. Ada lagu Bahtera, karena tema kita hari ini on position Bahtera. Saudara masih ingat lagu masa raja-raja memerintah? Masa imam, masa menuai jiwa. Kita akan menyanyikan lagu ini sama-sama. Dan saya sungguh berdoa. Bilang ke kiri kanannya, kita nggak lagi kongko-kongko reunian. Bilang kiri kanannya, kita nggak lagi kongko-kongko. Saya mewakili bangsa saya. Saya mewakili provinsi saya. Saya mewakili panggilan saya. Berdiri di hadapan Tuhan. Ikinalabashe. Mari kita bersama bersih. Mari sapu bersih. Mari sapu bersih. Mari sapu bersih. Masa raja-raja, semua imam-imam, raja-raja, dan semua supranatural. Kami mau sapu bersih. Sebutkan kota demi kota. Mari sebutkan daerah demi daerah. Provinsi demi provinsi. Kami mau sapu bersih Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi. Kami terima berkat. Hari ini masa yang baru. Masa dengan semua masa. Yang sudah diberikan. Berkat demi berkat. Yang Tuhan sudah sediakan. Kami berkata setiap roh orang kuat. Kami berkata di dalam nama Yesus. Kami sapu bersih. Tidak boleh ada dan menghalangi kami. Terima setiap berkat Tuhan. menuai jiwa. Masa berjalan dalam Tuhan Yesus. Generasi orang damaikan. Hari kemuliaan, hari kembalikan keadaan, hari anak Tuhan dinyatakan. Masa raja-raja memerintah, masa imam menuai jiwa. Masa berjalan dalam mujizat, generasi orang damaikan. Kecemerlangan hari kembalikan keadaan, hari anak Tuhan dinyatakan. Saya minta saudara keluarkan selendang saudara masing-masing. Saya lihat saudara ini kayaknya rugi-rugi dikit selama COVID, nggak apa-apa ini loh. Saya lihat kayaknya saudara ini belum greget mau terima berkat yang besar yang dari Tuhan. Saya mau tanya sekali lagi, seberapa banyak saudara dirugikan selama COVID? Saudara dirugikan selama berapa tahun terakhir? Iblis mencuri berkatmu, boleh angkat tangan saudara? Ada yang usahanya turun, ada yang keluarganya meninggal, papa saya meninggal waktu COVID. Dan kita ini mau buat pembalikan keadaan. Tapi saya lihat saudara gini, ya saya masih kaya juga lah, lumayan lah, gak apa-apa lah. Ngirit-ngirit dikit gak apa-apa lah. Makan nasi, makan kerupuk dikit masih oke lah. Saudara, jatah kita ini level raja-raja. Saudara dengar saya sebentar, saudara dengar saya sebentar. Ada namanya raja tapi bukan level raja-raja. RT di kompleks perumahan saya itu juga raja, tapi levelnya RT. Mempelai, saudara bisa jadi maaf istrinya tukang becak, itu tetap mempelai. Penuai, saudara bisa kerja serabutan, itu juga pekerja. Tapi ada namanya raja di level raja-raja. Contohnya siapa? Presiden, pemimpin WHO. Saudara bisa mempelai tapi di level raja-raja. Saudara bisa imam tapi di level raja-raja. Dan itu jatah saudara dan saya. Harusnya jatah semua orang Bahtera menjadi kepala dan bukan ekor.
harusnya jatahmu diberkati, berkelimpahan, dan sangat luar biasa. Tapi kalau belum, artinya masih ada kutuk, masih ada penghalang, masih ada tembok dalam hidupmu yang belum diruntuhkan. Itulah kenapa siang hari ini kita berkumpul di tempat ini. Di jadwal jam 3, saudara jam 10 udah panas-panasan, antri di depan pintu. Saudara kan gak mau, saudara datang cuma dapat sekedar, kita mau dapat yang besar. Saya mau ajak saudara, kalau kau punya selendang, angkat selendang. Para imam, kalau kau punya dupa, mari nyalakan dupamu, saudara. Mari para pilar, semua para imam, para tentara, keluarkan senjatamu masing-masing. Saya mau kita doa dengan lebih kuat. Saya mau kita deklarasi dengan lebih kuat. Keluarkan setiap senjata yang kita miliki. Semuanya berbahasa roh dengan kuat. Karena ini masa yang baru. Ini masa yang Tuhan matangkan setiap jerat-jerat maut. Di dalam nama Yesus. Sebutkan dan katakan Jesus, Jesus, Jesus. Kami sapu bersih jerat-jerat maut dari kota demi kota, dari kelahiran demi kelahiran. Amin. Yang tidak bisa menghalangi. Hari pembalian Hari ini setiap Syakala Barashe. kami patahkan setiap kutuk nenek moyang, setiap kutuk kegagalan, setiap kutuk Kami mau sapu bersih semua yang bukan dari Tuhan. pertumbuhan Semua dihabisi, semua dihabisi. dalam nama Yesus. Hari ini Setiap tembok-tembok menghalang berkat, tahun kemenangan, tahun setiap roh kematian, setiap roh sakit penyakit, kami tegaskan di kaki ini Yesus. dalam nama Yesus. Jatah kami adalah raja-raja, jatah kami adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Setiap kutuk, setiap kelemahan, setiap yang menghalangi kehidupan anak-anak Tuhan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Jakarta Karanase, Jakarta Karanase, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam patahkan asa sama penyakit, untuk kelemahan, untuk bangsa dan bangsa Tuhan dihabisi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka semua menjadi anak-anakku yang berkemenangan, anak-anakku yang mengalami kehidupan masa raja-raja kami alami. Mari kita ambil setiap berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama surga. Ambil semua yang diambil oleh penanam. Kami berkata di dalam nama Yesus. Semua berkat-berkat yang terhilang, berkat-berkat yang tercederai. Kami ambil jiwa-jiwa. Mari katakan lawatan. Kami mau ambil jiwa-jiwa. Kami ambil semua yang jadi bagian kami. Semua yang jadi berkat. Kami ambil semua yang jadi jatah bagian kami. Setiap kami ambil tahun-tahun ini ambil. Kami telah berobat. Kami ambil, bahkan dikembalikan 7 kali lipat. Kembali. Kami ambil jatah kami kembali. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya inilah masa jiwa-jiwa. Masa lawatan yang besar. Kami naik menjadi level raja-raja. Mari semuanya teriakan 7 kali lipat, 7 kali lipat, 7 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 90 kali lipat, dikembalikan masuk ke dalam perbendaharaan.
pemulihan. Inilah tahun keajaiban. Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi ke surga. Kami di lembah penentuan. Kami ambil berkat kami Tuhan. Meniriskan anggur. Setiap tahun-tahun Bukit-bukit yang dihabisi oleh setiap belahan, yang dihabisi oleh setiap kebencian, yang dihabisi oleh setiap sakit penyakit. Sedang kami ambil kembali setiap jatah dan bagian kami. Lumbung kami akan penuh. Kantung-kantung kami akan penuh. Jiwa-jiwa, jiwa-jiwa. Mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi di hadapan Tuhan. Mari deklarasikan, inilah tahun-tahun yang terbaik. Inilah masa Daud dan Salomo. Inilah masa Daud dan Salomo. Inilah masa 7 tahun kelimpahan Yusuf. Ya Tuhan, ya Tuhan. Syakanara bara sakanara bara sikirara. Sakanara bara sekeraha. Bapak Ibu, sekarang kita mau minta hati yang baru. Hari ini acaranya yang Bu Nani dapat adalah on position. Silakan duduk semuanya Bapak Ibu. Sudah sekian lama Batra, dengan 6 panggilan kita mengerjakannya. Tapi sudah sekian lama juga kita lewatin banyak hal. Mungkin kadang-kadang hati ini menjadi letih. Hati ini mungkin ada kecewa. Hati ini jenuh. Hati ini mungkin sudah tidak mau ngapa-ngapain. Untuk kita sampai di on position, kita butuh ada sebuah hati yang baru. Roh yang baru yang membuat kita akan lari. Akan menyelesaikan semua destiny kita. Oleh karena itu Tuhan berkata, mari on position berfungsi seperti awalnya Tuhan memanggil Batra. Saya bacakan dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saya tahu Bapak Ibu, saya ikut Batra sejak 2005 dari awal. Saya ingat hari itu sebelum Batra terbentuk,
saya lihat penglihatan 7 tahun sebelumnya. Bagaimana ada sebuah kapal yang menyatu dari berbagai dari kelompok yang saya lihat waktu itu JKI dengan Mahanai. Saya lihat dan kita mulai batra. Kalau masih banyak yang ikut dari tahun 2005. Kita ada acara di HS. Hadiratnya sangat kuat. Semua orang tidak pernah ngerasain hari demi hari. Hadiratnya begitu kuat. Lewatin masa ke masa. Sampai di tahun 2012. Saya tidak pernah terpikir rumah saya terbakar. Tapi bukan cuma itu, anak saya terbakar habis dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi saya tahu itu ujian. Kalau hari itu saya kecewa. Bapak Ibu, saya hari ini tidak ada di depan Bapak Ibu. Mungkin saya akan ada di pojok di mana saya menjadi orang tua yang marah, yang kecewa, yang mungkin tidak punya iman lagi. Tapi saya bersyukur Roh Kudus membuat saya, udah melatih saya mengerti dalam segala sesuatu Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihinya, yang terpanggil sesuai rencananya, sesuai destininya. Hari ini kita minta kembali semua kita. Kalau kita punya hati yang sudah, Tuhan segitu banyak yang terjadi. Mari kita minta hati yang baru. Saya baru pulang dari Amerika. Kita pernah dengar banyak worshiper penyembah di Amerika yang tadinya sangat memberkati dunia, terutama anak-anak Tuhan dengan lagu-lagunya. Tapi sudah lama mereka seperti biasa saja. Dan Tuhan ingin kembali lihat worshiper penyembah-penyembah itu bangkit. Kami datang ke sana berdoa. Hari ini saya jadi ingat, mari kita minta hati yang baru. Kalau Yehezkiel 11 ayat 19 berkata dalam bahasa Inggris, I will give them an undivided heart. Hati yang tidak terpecah. And put a new spirit in them. Berikan lagi roh yang baru di dalam hati mereka. I will remove from them their heart of stone. Diambil semua kekerasan hati yang seperti batu mungkin. And give them a heart of flesh. Beri lagi yang baru, yang berdenyut. Dan kita sangat bergairah akan lari mengejar destiny kita. Batra akan kembali lagi bangkit. Kita tahu destiny kita adalah menggelar karpet merah. Melihat jiwa-jiwa dituai. 270 juta bangsa kita diselamatkan. Dan 8 miliar bangsa-bangsa dituai. Sebelum Tuhan datang kedua kali, kitalah penuai-penuai. Kita akan mintakan hati yang baru. Nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan Pak Luki. Ya, Bapak Ibu, setiap kita punya wadah. Matius 9 ayat 17 bagian terakhir berkata, anggur yang baru harus disimpan di kantong yang baru. Kalau tidak, dua-duanya akan hilang. Tapi kalau anggur yang baru ditaruh di wadah yang baru, kedua-duanya akan terpelihara. Nah, kata baru di sini, anggur yang baru dari kata neos, artinya youthful atau masih muda. Sedangkan kantong yang baru dari kata kainos artinya segar. Nah, saya mau berkata begini, Bapak Ibu, seringkali kita punya pengertian dan keterbatasan. Waktu kita masih SD dikatakan 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Waktu saya kuliah, saya belajar digital, 1 tambah 1, 1 0. Karena itu binari. Nah, seringkali kita punya wadah pengertian dalam hal ini, konsep yang lama. Dan kalau kita pakai konsep yang lama, maka Tuhan tidak bisa beri yang baru. Kita harus minta pewahyuan dan pengertian dari Tuhan. Di pesawat kemarin saya melihat kenapa seorang anak kecil umur 2-7 bisa belajar bahasa sangat cepat.
kuncinya cuma satu, openness, keterbukaan. Kalau kita mau menerima musim yang baru, anggur yang baru yang dari Tuhan, yang termanis, yang terbaik, maka kita harus punya hati, wadah yang terbuka, pengertian yang terbuka. Anak SD tidak bisa diajar kalkulus, Bapak Ibu. Tahu ya kalkulus? Matematika yang ada gambar begitunya. Tapi SMA diajar kalkulus. Nah, kalau kita mau ke next level, kita perlu wadah yang baru. Di tempat ini saya ingat bagaimana Tuhan merekayasa. Waktu itu saya masih baru balik dari Belanda, gaji saya sangat kecil. Isi saya duduk di sana, saya duduk di sana. Kami kode-kodean, mau kasih berapa? Dia berkata 1,5. Dia berkata 1,5 juta. Saya pikir 15 juta. Gaji saya cuma 2,5 juta. Mau dihitung seperti apapun tidak akan cukup. Tapi saya berkata, kami sepakat, mari kita perbesar wadah, kita cicil tidak apa-apa. Dan saya berkata sejak hari itu, wadah diperbesar, terjadi terobosan demi terobosan. Banyak orang pakai hitung matematika, boleh? Boleh. Tapi bagaimana mungkin masuk full time, gaji 2,5 miliar, salah sebenarnya. Gaji sekian ratus ribu, 3 anak, rumah besar, mau dihitung pakai matematika seperti apapun tidak bisa. Saya harus mengubah cara berpikir saya harus merubah wadah saya. Saya berkata, Tuhan, Engkau yang memanggil, Engkau yang setia, aku berjalan dengan iman. Kalau perlu puasa, saya puasa. Kalau perlu minum air, saya minum air. Itu wadah yang dipaksa menjadi besar. Di-push limit kita. Bisa nangkap sampai sini? Nah, yang kedua, satu hari saya nggak pernah lupa, saya menonton televisi. Waktu itu di Ethiopia ada kelaparan, Bapak Ibu. Dan semua orang, anak-anak ngantri untuk menerima ransum makanan dari PBB. Tapi ada satu orang anak sudah siapkan wadah, tidak terima. Mungkin kalau kita lihat dari jauh jahat. Ternyata kenapa tidak dikasih? Karena wadahnya kotor. Seringkali Tuhan memberikan sesuatu sama kita yang sangat kudus, yang sangat ilahi. Tapi wadah kita kotor, penuh kesombongan, penuh kemarahan, penuh kepahitan. Minimal 2 hal ini yang kita akan berurusan. Yang pertama, mari periksa wadah kita, bersih atau kotor. Kedua, apakah wadah kita kecil atau besar? Sudah bayangkan kalau seorang yang pernah mengerjakan warung biasa terima order 100, kemudian tiba-tiba jadi 1000, itu pusing kepala, saudara. Kalau dia tidak mengembangkan bagaimana mengatur untuk 1000. Bisa nangkep ya? Seringkali Tuhan mau kasih, tapi wadah kita, pengertian kita, kemampuan kerja kita kurang. Makanya ayat ini berkata, anggur yang baru harus disimpan di wadah yang baru. Dan kata wadah itu artinya adalah menguraikan, meneliti, memeriksa. Kalau kita mau wadah kita diperbesar, kita mau tidak mau harus belajar, bahkan mungkin mengubah cara berpikir kita, mengubah mindset kita, sehingga kita bisa menerima sesuatu yang ajaib dan besar yang Tuhan sediakan buat kita. Kadang-kadang kita harus membayangkan yang melampaui kemampuan kita untuk push sampai ke limit, karena wadah juga bicara limitation, keterbatasan kita. Kita harus push, biarkan Tuhan siang hari ini membenahi wadah kita. Amin. Mari Bapa karuniakan kami. Bapak Ibu, kita pegang hati kita. Bapak Ibu boleh berlutut, boleh berdiri, boleh tetap duduk. Tapi mari kita minta hati yang baru sama Tuhan. Biar Tuhan sore hari ini karuniakan. Sampai hati Yesus dalam hidupku. Tuhan, ampuni kalau hati kami Hatiku ada yang datar, Tuhan. hancurkan, Datang dengan hati yang ada luka. Datang dengan hati yang ada kecewa, Tuhan. sesuai Hati yang tidak tahu firman-Mu. bagaimana menggapai hatimu lagi. Bentuklah Hati kami beku dan dingin.
Ampuni Tuhan, ampuni atas ketidakpengertian kami, atas kebodohan kami. Buat sore hari ini menjerit Bapak Ibu minta hati yang baru Tuhan. Kami sangat butuh hati yang baru. Sentuh hati ini Tuhan, sentuh hati ini Tuhan, sentuh hati ini. Biar ada sentuhan yang tiba-tiba sudden touch Tuhan. Engkau karuniakan hati yang baru, roh yang baru Tuhan. Agar kami bisa masuk on position di dalam panggilan kami masing-masing, di dalam porsi kami masing-masing. Mari Tuhan minta hati yang baru. Anugerahkan Tuhan, anugerahkan hati yang baru, agar kami bisa memiliki wadah yang baru. Tuhan, Tuhan Roh Kudus, mari tolong kami. Lepaskan semua kemarahan, kesombongan. Lepaskan semua yang Tuhan tidak suka. Hari ini kami terima dengan iman hati yang baru. Saya melihat ada hati besar ya Tuhan. Lalu tiba-tiba keluar hati yang kecil-kecil. Tangkap, ambil masukkan ke hati kita. Masukkan ke hati kita. Hati yang denyutnya bergairah. Hatinya yang denyutnya terus menyalakan api cinta kita terhadap Tuhan dan terhadap setiap tugas yang Tuhan berikan. Sampai kita nanti dijemput di awan-awan. Biar musik saja. Bapak Ibu, mari kita sama-sama mengecek wadah hidup kita. Apakah wadah hidup kita bersih? Kalau ada kemarahan, kekotoran, kenajisan, kecemaran, mari bawa kepada Bapa di surga. Biarkan darah anak domba Allah. Setiap kita mengakui kepada Tuhan, maka Dia akan membersihkan setiap wadah hidup kita. Sehingga Dia bisa menuangkan anggur yang baru. Engkau tahu kondisimu, engkau tahu keberadaan. Yang kedua, adakah cara pikir, konsep, keterbatasan yang kau buat tanpa engkau sadar? Saya selalu memandang hidup saya tidak berarti. Hidup saya ini begitu tidak berharga. Dan itu menjadi sebuah wadah yang Tuhan tidak bisa pakai maksimal. Maka saya berkata kita butuh pewahyuan, kita butuh roh pengertian. Biarkan Tuhan singkapkan kepada kita untuk wadah kita diperbaiki, diperbesar. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi bagian kita mari kita bawa Tuhan. Seringkali cara pandang kami, seringkali pandangan kami tentang hidup kami, tentang Engkau sangat dibatasi. Kami butuh pewahyuan, kami butuh roh pengertian siang hari ini Tuhan. Untuk setiap pewahyuan-Mu, untuk setiap rema-Mu, untuk setiap yang ilahi yang Kau mau curahkan. Ada wadah yang besar, ada wadah yang bersih, ada wadah yang siap menampung semua yang ilahi di hidup kami. Mari taruh tangan kita di kepala dan kita berkata, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, roh pengertian, roh pewahyuan menyingkapkan kepada kami. Biar wadah kami diperbesar, mindset pengertian kami, konsep kami diperbaharui. Setiap tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia dihancurkan. Setiap cara pikir yang menentang semua yang ilahi diruntuhkan demi nama Yesus. Biar kami terima pewahyuan ilahi, kami terima pengertian dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sepakat berkata, amin, amin, amin. Mari angkat tangan sama-sama. Kaulah Allah yang ku puja. Mari angkat tangan sama-sama. Bapa kemuliaan, kemuliaan Bapa
kemuliaan, kemuliaan. Oh, kemuliaan, kemuliaan bagi di tempat. Oh, kemuliaan, kemuliaan bagi di tempat mahal. Mari angkat dua tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Mari angkat, mari angkat, mari angkat, mari angkat. Ini perkumpulan pertemuan raya. Biar ini jadi pertemuan ilahi. Mari Indonesia, seperti ada tertulis, dari tempat matahari terbit, terdengar pujian, hormat bagi Allah yang Maha Adil. Hormat bagi Allah Bapa. Dari tempat matahari terbit, Dari pasukan terdahsyat, kami ketujuh panggilan. Kami siap untuk terima mandat dan setiap berkat yang ingin kau curahkan untuk masa yang baru. Inilah hormat kami, inilah cinta kami, inilah kami pasukan yang on position di jalur kami masing-masing untuk menuntaskan dan menyelesaikan sampai genap seluruh ketenangan dan semua yang sudah kau berikan untuk bangsa kami. Bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami memberikan penghormatan yang tertinggi. Ini kami bahtera yang kau panggil dan kau pilih, berdiri buat bangsa Indonesia. Kami mewakili bangsa kami, memberikan penghormatan, pengagungan, pengabdian dan cinta hanya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, satu-satunya Raja dan Tuhan yang layak terima penghormatan. 38 provinsi, suku dan agama, setiap desa dan kota, 280 juta jiwa penduduk Indonesia, kami bawa ke hadapan-Mu untuk bersyukur, sujud menyembah, memberikan penghormatan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai seluruh Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Raja segala raja. bagi Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach Elohim. Kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang kejati. Dan hari sekali lagi kami letakkan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, memberikan kemampuan. Sekali lagi, letakkanlah kami dalam kebanggaan dan bergeraklah
Saking kasih setianya membawa lawatan terbesar. Matahari bintang sampai yang paling bawah bertemu dengan Engkau. Jengkal tanah dibayar darahmu, setiap harga Yahweh. Biar sebelum semuanya hati kita cuma merindukan Dia lebih dari segalanya. Sinar matamu Biar siang ini menjadi perjumpaan yang ilahi. Biar kembali kerajaannya memeluk bumi. Kemuliaannya seperti air menutup lautan. Terima kasih Tuhan. Biar setiap kali
kaki-kakimu. Biar ini jadi penyembahan bahtera. Tuhan, ini jadi cinta kami. Biar hati kami menghana karena Kau. Semerbak narwastu penyembahan di hadapan Sang Raja yang duduk di tangan, membumbung naik korban hidupku, satu korban yang hidup dan berkenan. Mari kita percaya kerajaannya datang. Ini masa kenapa?
Thy kingdom be established. Kerajaannya ditegakkan. Silakan duduk. Saudara, sebelum kita memulai, hari itu Tuhan berkata bahwa tahun ini 5785 saudara adalah double anugerah. Tahun 7 Roh Allah dan tahun no limit berkat, no limit keajaiban, no limit kemuliaan yang Tuhan akan curahkan. Tetapi iblis tidak suka. Karena itu Tuhan berkata, iblis akan mencoba menjadi tahun resesi. Tetapi Tuhan dan setiap kita akan menjadikan ini tahun resepsi. Iblis akan mencoba membuat ini menjadi tahun kegelapan. Tetapi kita anak-anak Tuhan akan melihat ini menjadi tahun kegenapan. Saudara, iblis akan membuat bahwa tahun ini 5785 tahun kegoncangan. Tetapi Tuhan berkata ini akan menjadi tahun anak-anak Tuhan dinyatakan. Saudara, karena itu Tuhan berkata kita akan menghadapi saudara segalanya. Tetapi kemenangan sudah menjadi bagian setiap kita. Saudara, Tuhan memberikan dan menyuruh untuk membuat 8 lagu saudara. Karena 8 adalah no limit. No limit berkat, no limit kemuliaan, no limit keajaiban, no limit saudara lawatan di setiap tempat. Tuhan berkata setiap saudara yang bergerak pulang dari tempat ini, tidak akan ada saudara yang bisa menghalangi saudara semua untuk melihat lawatan demi lawatan, melihat kemuliaan demi kemuliaan. Di marketplace saudara akan menjadi pemimpin dan akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan ini yang Tuhan berkata, Tuhan menyuruh kami membuat 8 lagu. Dan Tuhan minta setiap hari saudara dipasang 1 kali. Jadi setiap lagu, karena ini 57 saudara ya, 85. Jadi setiap lagu Tuhan minta sehari dipasang. Tolong dipasang klipnya. Ya ini saudara, musiknya boleh dipasang. Saudara, klipnya semuanya saudara. Dan setiap hari saudara cuma butuh menyalakan 1 kali. Saudara mau nyalakan di WC, saudara mau nyalakan di mobil, saudara mau nyalakan di mana saja, tidak masalah. Tapi Tuhan bilang nyalakanlah setiap hari 1 kali. Saudara pencet aja saudara ya. Saudara, judulnya Heavenly Soul. Artinya singkatan dari S-nya 7, O-nya saudara sumpah, oath. Saudara, A-nya absolute, R-nya redemption. Artinya akan ada sumpah-sumpah dari Tuhan yang akan membuat keselamatan total di setiap aspek hidup kita. Saudara, itu akan menahan saudara ya, menahan yang namanya megatrust, menahan resesi, menahan virus, menahan semua rencana kejahatan. Dan saudara semuanya
Pada waktu engkau memasangnya, kalau bisa teksnya dibaca keras-keras, saudara bilang amin. Kita akan keluarnya bertahap. Ini baru satu, nanti keluar lagi. Dan keluar satu, saudara tinggal scan itunya, saudara pencet akan keluar. Kalau enggak saudara ketik BMN Bahtera, saudara ya, network saudara, dan kemudian tulis 7, saudara, soal, saudara, heavenly soul, maka tiba-tiba akan muncul dan saudara pencet saja. Saudara, Tuhan mau kita melakukan ini, dan Tuhan berkata, nak, itu akan menahan sangat banyak. Karena Tuhan bilang, iblis merencanakan yang jahat, tapi aku mereka-reka membawa kebaikan. Tuhan Yesus pasti menang. Kita semua akan melihat tahun terdahsyat, tahun keajaiban, tahun kemuliaan, tahun lawatan, tahun hujan awal, hujan akhir. Pasti terjadi. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan.